I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed. I'm staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me. What the hell is wrong with me? Don't fit in with anybody. How did this happen to me? Wide awake, I'm bored and I can't fall asleep. And every night is the worst night ever. I'm just a kid. I'm just a kid. I'm just a kid. Yeah, I'm just a kid. Yeah, I'm just a kid. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is. Nobody wants to be alone in the world. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is. Nobody wants to be alone in the world. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. I'm all alone tonight. Nobody cares tonight 'cause I'm just a kid tonight. I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed. I'm staring at these four walls again.
I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed. I'm staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me. What the hell is wrong with me? Don't fit in with anybody. How did this happen to me? Wide awake, I'm bored and I can't fall asleep. And every night is the worst night ever. I'm just a kid. I'm just a kid. I'm just a kid. Yeah, I'm just a kid. Yeah, I'm just a kid. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is. Nobody wants to be alone in the world. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is. Nobody wants to be alone in the world. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me tonight. I'm all alone tonight. Nobody cares tonight 'cause I'm just a kid tonight. I woke up, it was 7. I waited till 11 just to figure out that no one would call. I think I've got a lot of friends, but I don't hear from them. What's another night all alone when you're spending every day on your own? And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare.
night. And maybe when the night is dead, I'll crawl into my bed. I'm staring at these four walls again. I'll try to think about the last time I had a good time. Everyone's got somewhere to go, and they're gonna leave me here on my own. And here it goes. I'm just a kid and life is a nightmare. I'm just a kid, I know that it's not fair. Nobody cares 'cause I'm alone and the world is having more fun than me. What the hell is wrong with me? Don't fit in with anybody. How did this happen to me? Wide awake, I'm bored and I can't fall asleep. And every night is the worst night ever. I'm just a kid. I'm just a kid. Setelah kemarin kami sudah menginstal WordPress, sekarang kami akan masuk ke dalam dashboard dari WordPress-nya. Nah, di sini kami masukkan akun dari WordPress yang kemarin sudah kami buat. Nah, ini merupakan tampilan dashboard dari WordPress-nya. Karena kami akan nantinya membuat sebuah kursus online, tentunya kami juga harus menyiapkan plugin dari tutor LMS yang akan kami gunakan dalam membuat kursus online tersebut. Nah, jadi plugin yang kami gunakan yaitu tutor LMS. Ini merupakan sebuah plugin yang dikhususkan untuk membuat kursus yang nantinya bisa kami edit atau kami custom sesuai dengan kebutuhan yang kami inginkan. Gitu. Lalu berikutnya untuk membuat sebuah tampilan website akan menjadi lebih menarik, kami menggunakan plugin yaitu Elementor untuk mengubah dari tampilan website yang akan kami buat nantinya. Seperti itu. Nah, setelah semua plugin sudah berhasil kami install, berikutnya kami pergi ke tema. Kami mencari tema yang sesuai dengan website yang kami inginkan nantinya. Nah, di sini kami menggunakan tema Astra. Tema ini merupakan tema e-commerce, toko online. Jadi nanti kami akan mengubah tampilan dari website ini menjadi tampilan kursus online seperti itu. Nah, kita langsung aja masuk ke tampilan situs kita. Nah, ini merupakan tampilan situs kita yang sudah kemarin kami buat. Nah, sebelum kami rancang seperti ini, jadi awalnya tema ini masih tema bawaan dari tema Astra tadi. Jadi kami mengeditnya itu menggunakan Elementor. Jadi kami edit with Elementor. Nah, ini merupakan tampilan dari plugin Elementornya. Jadi kita bisa mengubah semua fitur yang ada di sini menggunakan Elementor ini. Seperti contoh, misalnya kita pengen mengubah sebuah backgroundnya, ini kita tinggal klik ke sini, lalu kita pilih style. Sini ada image. Nah, di sini bisa kita upload background yang kita inginkan sesuai dengan kebutuhan. Gitu, seperti contoh kita taruh misalnya kayak gambar apapun itu nih, kayak logo UNJ. Nah, ini background ini akan tampil di sini nantinya. Ketika sudah selesai loading, kita tinggal klik insert, otomatis nanti mereka masuk ke tampilan backgroundnya. Nah, tentunya untuk background ini juga bisa diatur posisinya, bisa di atas, di kiri, di kanan, maupun ya bisa di center sih.
bisa sesuaiin dengan kebutuhan aja gitu, keinginan dari teman-teman seperti itu. Nah, begitu juga size-nya itu bisa diatur tentunya untuk bisa cover, default, auto, konten, atau custom. Ini sesuai dengan kebutuhan aja. Kami mengaturnya sebagai cover karena ingin menjadi tampilan dari homepage seperti itu. Nah, ini juga tulisannya kita bisa edit melalui melalui Elementor. Jadi bisa kita ganti-ganti kalimatnya di situ. Juga bisa size-nya bisa kita atur, bisa small, default, bisa XL, medium, dan sebagainya. Kita gunakan default saja. Nah, seperti itu. Nah, untuk gambar ini juga sama sebenarnya. Ini tadinya hanya dari bawaan tema sebelumnya yang hanya kami ubah gambarnya. Itu sistem uploadnya masih sama seperti tadi. Unggah berkas, lalu upload gambar yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk tampilan bawahnya, untuk tulisan ini dan juga penjelasan, kami awalnya menambah section di sini. Kami pilih yang satu section saja, satu kolam. Setelah udah berhasil kita tambah, untuk itu kami memasukkan judul heading ke dalam sini untuk tulisan selamat datang, lalu diikuti dengan text editor untuk kalimat penjelas. Jadi itu yang kami lakukan untuk membuat tulisan selamat datang dan juga penjelasan singkat dari website kami. Nah, lalu berikutnya ini di website kami ini tadi kami ingin membuat sebuah kursus online, yaitu kursus fotografi dan juga videografi. Nah, bagaimana cara membuat kursusnya itu? Kami membuatnya menggunakan Tutor LMS, plugin yang udah sebelumnya kami install. Jadi pluginnya itu kita menggunakan Tutor LMS. Kita klik. Nah, kemudian kita add new. Nah, kita masukkan judul. Misalnya kita ingin membuat kursus fotografi. Nah, ini kita masukkan judul, lalu setelah itu kita masukkan topik. Di sini ada, selain sebelum topik, sini ada level-levelnya dulu. Untuk pilihan levelnya bisa disesuaikan menggunakan pilihan yang ada di sini ya. Jadi lalu yang berikut ini ada topik. Topiknya itu ada apa aja yang ingin kita bahas melalui kursus fotografi tadi. Karena kami ingin mengangkat temanya itu menggunakan fotografi by smartphone dan juga by kamera. Jadi pertamanya kami tambahkan dulu, kami tulis. Jadi pertamanya fotografi by. Nah, setelah udah kita add topik. Nah, ini akan muncul di sini temanya. Lalu yang berikutnya kita tambahkan dulu untuk yang fotografi by kamera. Kita ini topik juga. Nah, jadi ketika topiknya udah berhasil kita buat, tentunya di dalam fotografi by smartphone ini kita akan isi juga dengan materi-materi apa saja untuk mengisi topik ini. Kita klik di sini. Nah, ini kita bisa tambahkan lesson untuk setiap tambahan materi yang akan kita bahas di dalamnya. Contohnya seperti cara menyeting HP untuk fotografi, judulnya. Nah, lalu yang berikutnya kita bisa masukkan penjelasan mengenai materi ini dan juga kita bisa memasukkan sumber dari materi. Jadi karena kami ingin kursusnya itu menggunakan video tutorial, jadi kita memanfaatkan video tutorial yang ada di YouTube. Kita pilih source-nya dari YouTube dan kita kopikan link YouTube-nya. Setelah linknya udah dikopikan, tinggal update lesson.
Nah, begitu. Berikutnya apalagi ketika sudah cara menyeting HP untuk fotografi, jika ada tambahan materi bisa diklik lagi lesson, ditambah lagi gitu. Ini agak lama, mungkin karena jaringan juga ya. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini bisa kita isi lagi dengan judul-judul lainnya. Lalu seperti tadi, kalau sumbernya dari YouTube, tinggal dipilih yang YouTube, lalu masukkan link dan update lesson. Seperti itu. Begitupun juga untuk yang fotografi by kamera. Setelah sudah kita atur, yang berikutnya kita terbitkan. Kita klik terbitkan dan otomatis dia akan muncul nantinya. Setelah kita klik terbitkan, otomatis dia akan muncul di sini nantinya. Nih, kalau yang sudah kami buat kemarin, di dalam fotografi itu terdapat beberapa pilihan materi di dalamnya. Nih, jadi di fotografi kami mengambil terdapat 5 materi untuk fotografi by kamera, seperti 5 komposisi fotografi pakai HP, foto makro, dan sebagainya. Nah, berikutnya juga untuk fotografi by kamera, kita terdapat beberapa pilihan materi juga di dalamnya. Lumayan banyak. Nah, ini materi-materi ini kita manfaatkan sumber dari YouTube. Jadi kami pilih tadi source-nya dari YouTube, tinggal kami masukkan linknya di dalamnya. Setelah itu kami pilih perbarui seperti itu. Nah, ketika semua course sudah kami buat, begitupun juga videografi langkah-langkahnya sama seperti yang fotografi tadi. Course itu akan muncul, akan selesai muncul di sini. Nah, untuk berikutnya di sini juga kami menambahkan materi berupa PDF, bagaimana cara menghasilkan uang dari foto dan video gitu kan. Jadi sini kami embed, kami bikin page baru. Kami sebelumnya membuat page dulu. Sebelumnya kami sudah membuat page dulu di sini, lalu kami masukkan link PDF-nya, yang nantinya link PDF, alamat linknya itu akan kami taruh di sini. Jadi awalnya ketika sudah mengcopy alamat link tadi, ini bisa kita masukkan ke dalam button. Teman-teman bisa pilih button, teman-teman drag ke sini. Lalu setelah sudah di drag, yang kami lakukan yaitu mengcopy linknya ini, alamat link dari laman yang udah kami buat tadi ke sini. Jadi otomatis nanti ketika diklik itu dia akan nge-link ke PDF yang kami buat di halaman sebelumnya. Seperti itu. Nah, ini kami nggak begitu perlu. Nah, ini. Jadi kami juga di sini mengadakan yang namanya tampilan testimoni dari setiap pengguna yang sudah menggunakan website kami. Seperti itu. Jadi sini ada beberapa testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan kursus online ini. Nah, bagaimana cara membuatnya? Jadi yang pertama itu kami menggunakan 3 section, 3 kolom yang ada di sini. Jadi ketika akan membuat section itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan yang akan kita inginkan nantinya. Seperti 1 kolom, 2 kolom, 3 kolom. Nah, karena kami ingin menggunakan 3 testimoni saja, jadi yang kami pilih yaitu 3 kolom. Ketika sudah dipilih 3 kolom, nah, langkah selanjutnya kami memasukkan teks agar bisa diinput nantinya
dengan kalimat. Begitupun masing-masing kami masukkan teks. Nah, ketika sudah dimasukkan teks, kami juga memasukkan fitur image di dalamnya agar nanti bisa diisi dengan foto juga. Sampai 3 kolom itu terisi image. Nah, untuk upload image-nya itu sama seperti background, dia unggah berkas, pilih berkas dari komputer yang kita inginkan, lalu klik akan muncul di sini dan insert media. Seperti itu. Nah, kalau untuk yang berikutnya, yang ini sebenarnya ini kami menggunakan 4 kolom karena yang pertama kami menjelaskan untuk website kami, penjelasannya secara singkat itu apa, lalu kontaknya, kategori populer, dan juga sosial media. Seperti tadi sebenarnya kita pilih yang 4 kolom. Nah, bagaimana untuk mengisi yang ininya? Ini menggunakan heading, kami insert heading di sini, kami drag satu persatu ke sini juga, ke sini, dan juga ke sini. Nah, untuk kalimat ini kami menggunakan text editor, kami drag sini. Nah, bagaimana dengan list yang ini? Yaitu kami menggunakan list icon untuk mengisi yang ada pada kontak, kategori populer, dan juga sosial media. Nih, kami drag sini dan akan otomatis muncul seperti ini, keluar. Nah, bagaimana cara mengisinya dan juga mengganti ikonnya, kami isi. Nah, dari icon yang pertama itu, iconnya ini bisa kita pilih, kita sesuaikan sesuai kebutuhan. Seperti contohnya font. Nah, itu dia akan ada masing-masing di sini. Tampilan kita pilih, kita insert, akan otomatis terubah, dan untuk teksnya itu bisa kita ganti di sini dengan nomor misalnya. Nah, begitupun seterusnya. Untuk yang kedua kita ganti dengan alamat misalnya. Oke, coba kita ganti home misalnya. Udah otomatis keganti dengan disesuaikan aja jalan. Nah, seperti itu. Nah, untuk uraian seperti ini kita menggunakan icon list yang kami gunakan. Nah, berikutnya ini kalau untuk tampilan home yang kami lakukan seperti itu. Jadi pada halaman kami juga ada beberapa halaman mulai dari home, about, courses, dan juga registration. Nah, fitur registration ini sebenarnya bawaan dari tema sebelumnya yang kami manfaatkan untuk website ini, penggunaan kursus online ini. Jadi kalau untuk yang about, kita beralih sebentar, kita pilih cari ke halaman about. Nah, kita kalau ingin mengubah seperti ini, seperti tadi kita pengen edit halamannya, kita bisa mengedit halaman about juga menggunakan Elementor. Jadi di sini terdapat pilihan edit with Elementor, kita klik. Nah, ini akan munculkan tampilan dari halaman about-nya. Nah, ini kita isi dengan isian tentang website ini, penjelasannya, terus juga kenapa harus kursus dijemput kreatif, misi dari website kami, dan juga di sini ada foto tim kami seperti itu. Nah, ini sebenarnya ini sama bagaimana untuk menginput ini kita masukkan sebagai heading, lalu yang penjelasan ini kita pakai text editor, dan seterusnya. Ini juga sama, kita pakai heading, penjelasan pakai text editor, itu pun dengan ini. Nah, kalau untuk input yang ini kita menggunakan section. Pertamanya itu satu kolom, dan juga kami tambah 4 kolom untuk mengisi sesuai kebutuhan yang diperlukan. Karena jumlah tim kami ada 4
orang, jadi kita menggunakan 4 kolom gitu. Untuk setiap kolomnya kami isi menggunakan ini fitur image. Kami drag untuk menginput image nantinya. Dan kalau untuk tulisan di bawahnya kami menggunakan heading dan juga text editor seperti itu. Nah, ini tampilan dari about. Kita beralih ke tampilan courses-nya. Gimana cara kita bisa edit halaman course-nya? Kita cari lagi di sini courses, lalu kita edit with Elementor. Oh, halaman course-nya nggak bisa diedit, mungkin bisa kita lihat. Jadi kalau halaman course itu isinya itu berupa kursus yang tadi sudah kita buat sebelumnya pada tutorial MS. Jadi ketika kita sudah membuat kursus fotografi dan juga videografi, otomatis akan muncul di halaman courses ini dengan sendirinya. Nah, kalau untuk fitur registration, karena ini merupakan fitur bawaan dari template sebelumnya, jadi kami tetap gunakan untuk mengakses kursus yang ada pada website kami nantinya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami pada pembuatan kursus online ini. Cukup sekian dan terima kasih.